Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kita pada kesempatan kali ini senantiasa bermuajahah dalam rangka kajian dan juga sekaligus manasik menuju keberangkatan umroh. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un tabi'in, juga insyaallah sampai kepada kita yang sama-sama mengharapkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzi. Hari ini saya mewakili Ibu Hajah Nurlan selaku Direktur Utama yang kebetulan beliau berhalangan hadir bersama kita pada hari ini. Baik, di sini sedikit saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknis sebelum nanti oleh Ustadz dijelaskan perihal manasik ibadahnya. Baik, mengenai teknis pemberangkatan, Ibu Bapak mohon izin. Hari ini kita insya Allah berangkat pada hari Ahad pukul 11.50. Insya Allah berangkat pukul 11.50 dan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di meeting point itu 3 jam sebelum keberangkatan. Yang insya Allah kita akan berkumpul di Zukavia Lounge. Nanti akan ada tim kami yang sudah standby di sana, nanti akan diarahkan langsung oleh tim kami di Zukavia Lounge. Baik, untuk berikutnya di Terminal 3 di Zukavia Lounge. Untuk gate-nya mungkin nanti untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya akan diinformasikan, nanti akan kita buat grup dan lebih untuk memudahkan untuk segala komunikasi, nanti akan di-share lebih lanjut di grup itu. Kemudian ada beberapa hal, mungkin di sini banyak juga yang sudah melaksanakan umroh dan juga mungkin ada beberapa yang baru melaksanakan ya. Ada beberapa informasi. Kita akan berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan barang bawaan khususnya bagasi itu maksimal 30 kilo dan untuk kabinnya semua sama di 7 kilo. Jadi untuk mempersiapkan sebelumnya ditimbang terlebih dahulu agar nanti ketika keberangkatan diberikan kelancaran
tidak ada hambatan-hambatan lain sebagainya. Baik, sebelumnya ada beberapa hal juga mungkin dari koper kabinnya, dan juga ini untuk serempangnya yang sebelah kanan. Kemudian untuk packing list barang bawaan yang akan dimasukkan ke dalam tas maupun koper. Pertama, khususnya untuk di tas selendang ini adalah barang-barang penting yang memang nanti ketika kita keberangkatan itu perlu gitu, seperti paspor, visa, tiket, boarding pass, kemudian juga ada kartu vaksin. Dan itu biasanya kartu vaksin nanti oleh kami akan disatukan sama paspor biar tidak hilang dan juga tercecer. Kemudian juga ada identitas lainnya. Dan juga untuk opsional, untuk biasa itu jika masih muat gitu ya, jika masih cukup di tasnya, silakan ibu bisa memasukkan barang-barang yang dirasa perlu memangnya ketika nanti pelaksanaan ibadah umrah. Kemudian yang berikutnya tas jinjing atau tas kabin. Di tas ini untuk beratnya tadi maksimal 7 kilo. Kemudian juga untuk isi-isinya itu obat-obatan pribadi, handuk, pakaian 1 setel ataupun lain sebagainya, perlengkapan HP dan perlengkapan pribadi lainnya. Nah, untuk di tas ini bisa diinformasikan juga bahwasanya tidak boleh membawa bahan yang ada air yang berbentuk cairan gitu, karena khawatirnya nanti menghambat juga ketika proses kita untuk check-innya. Kemudian juga untuk berikutnya, nah ini ada beberapa larangan juga untuk di tas kabin ini. Yang terpenting adalah tidak membawa barang-barang tajam seperti gunting kuku dan lain sebagainya gitu, dan juga parfum, karena yang tadi kan ada air gitu ya, ada cairan, bentuk cairan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana tadi saya sampaikan, untuk di koper kabin ini maksimal 30 kilo dan juga 1 piece. Kemudian berikutnya ini ada barang bawaan pribadi wanita yang akan disimpan di koper bagasi. Ada beberapa pakaian, kerudung, baju tidur, mukena, lain sebagainya. Nanti insya Allah untuk barang-barang ini bakal kita share juga di grup. Dan nanti untuk prianya, untuk ikhwannya, dan juga ini ketika pemeriksaan imigrasi gitu. Karena sempat kejadian juga oleh beberapa sebelumnya gitu. Asalkan kita tenang, insya Allah tidak akan ada masalah gitu. Jamaah yang memang, mohon maaf sedikit, berkekurangan dalam perjalanan pun ketika masuk sempat tidak terlewat imigrasi gitu, dan memang tidak ada masalah karena memang kiranya tenang dan juga tidak mencurigakan. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan perihal teknis keberangkatannya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, insyaallah akan di-share di grup, dan juga nanti mungkin akan dibantu juga oleh tim dari HIA ataupun dari nanti kami untuk masukkan ibu ke dalam grup gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk kegiatan berikutnya mungkin akan langsung kegiatan manasik ibadahnya gitu. Ya. Maka antara itu saya persilakan pada Ustaz Ahmad Susilo, disilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Salam jamaah umroh, sehat semuanya, baik-baik semuanya.
Kayaknya tegang banget, subhanallah. Santai-santai ibu, santai ibu, insya Allah. Insya Allah kita keberangkatannya luar biasa. Kita hanya 13 orang, saya yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Semoga semua berjalan lancar. Di sana kita busnya insya Allah tetap bus besar. Jadi nanti yang mau tiduran di bus boleh, mau selonjoran boleh, tenang aja. Mau pilihnya tempat nggak akan rebutan insya Allah. Seperti private, kita berangkat di sana. Insya Allah nanti Bapak Ibu saya akan membimbing mulai dari tanah air sampai kembali lagi ke tanah air. Jadi nggak usah bingung, nggak usah terlalu tegang, santai aja deh. Santai ya Bapak Ibu ya, santai. Bismillah. Tadi secara garis besar sudah disampaikan tentang apa-apa yang akan dibawa. Saya yakin semuanya sudah mulai prepare. Wanita-wanita mohon silakan bawa pakaian secukupnya. Kemudian bapak-bapak juga biasanya kalau bapak-bapak lebih simpel ya. Ya Pak Duro lebih simpel Pak ya. Pasal kan simpel biasanya Pak beliau lebih simpel insya Allah. Gak ada masalah. Yang penting jangan sampai kekurangan pakaian. Silakan bisa. Dan gak perlu ragu pakaian nanti diganti atau gak diganti, gak ada masalah, gak ada yang lihat, kau tenang aja nanti. Misalkan bawa sholat, baju sholatnya untuk di Mekah 1 setel atau 2 setel, di Madinah 2 setel, dipakai besok gak apa-apa, taruhlah dipakai untuk sholat, saat selesai sholat taruh di kamar, ditaruh lagi. Insya Allah fasilitasnya ada, jadi gampang, tidak perlu ragu-ragu dan gak perlu malu. Tapi kalau pengen sudah diperhitungkan tiap hari 1 setel, ya monggo. Yang seperti ini silahkan, nyamannya seperti apa, gak perlu dengan aturan-aturan yang fleksibel, singkat. Yang terpenting Bapak Ibu, tolong obat-obatan yang biasa dibawa, yang biasa dikonsumsi, karena kita belum tentu dapat obat yang setara dengan obat kita di sini. Kalau toh ada merek yang lain, belum tentu kandungannya sama. Jadi mohon, obat-obatan ini penting sekali. Yang biasa Bapak Ibu bawa, yang biasa Bapak Ibu konsumsi, tolong bawa sebagai persiapan. Insya Allah semoga di sana sehat walafiat, obat yang akan pakai. Insya Allah. Yang penting kita ikhlas niat ibadah karena Allah. Kemudian tentang tadi koper, yang paling utama koper besar. Tapi kalau seperti koper kecil tadi, tas jinjingan, ibu nggak bawa, bapak nggak bawa, nggak apa-apa, ganti aja pakai koper cabin yang lebih simpel, nggak masalah. Kemudian kalau tas yang kecil saya harap dibawa, karena itu untuk membawa kelengkapan-kelengkapan saat ke masjid, nanti bawa mukena, bawa sajadah, bawa kartu identitas. Karena untuk sama ininya lebih baik pakai yang kecil tadi. Tapi kalau yang ransel, ibu bapak nggak bawa itu nggak apa-apa. Ganti pakai koper cabin nggak apa-apa. Insya Allah mungkin lebih simpel koper cabin, karena kita bisa bawa-bawa, kemudian didorong dan seterusnya. Tapi nggak punya koper cabin, adanya itu monggo. Jadi tidak ada kewajiban harus dibawa. Tidak ada kewajiban harus dibawa. Yang penting seperti itu tadi, koper cabin biasanya 7 kg, kemudian yang koper besar 30 kg, kadang-kadang lebih sedikit ya. Sebagai bocoran ini nggak apa-apa. Kalau betulnya cuma 1 kilo, 2 kilo, insya Allah nggak usah. Waduh, lebih ini gimana ini, nggak usah. Tenang aja insya Allah. Karena kita itu grup, maka dihitungnya akan bersama. Tapi memang jangan sampai lebihnya berlebihan. Karena punya pengalaman sama Bu Erni beberapa waktu lalu, bulan-bulan Mei. Ya Allah, yang namanya orang, padahal ibadah umroh plus Aqsa, ada yang bawa koper gede banget. Giliran pada saat ditimbang lebihnya, bukan lebih, itu hampir 2 kali lipat, padahal 25 kilo, kemudian sampai hampir 45 kilo lebih. Bingung, sampai akhirnya negosiasi luar biasa, bayarnya cukup mahal. Sampai apa, ongkos untuk bayar ongkos untuk bagasi, dengan beli barangnya mungkin lebih besaran bagasinya barangkali harganya. Jadi semangat boleh, tapi silakan jangan terlalu. Kalau toh nanti mau bawa oleh-oleh yang agak berat, ibu punya tas jinjingan atau tas apa yang insya Allah itu nggak akan ditimbang, silahkan aja lah pakai tas jinjingan, atau ransel tambahan, ransel pun nggak akan ditimbang. Jadi yang ditimbang hanyalah koper besar dengan koper cabin. Kadang-kadang koper cabin juga ya lewat lah biasanya, tergantung. Tapi kalau Garuda selama ini insya Allah lebih aman, jadi insya Allah tidak mengapa. Ini untuk tambahan saja. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah tegang, nggak usah nanti bingung, aduh gimana ibadahnya, doanya doa apa. Dah tenang insya Allah.
saya akan membimbing Bapak dan Ibu nanti pada saat umroh, insya Allah ikuti saya. Karena nggak ada doa-doa khusus sepanjang umroh, hanya kecil-kecil doa-doa sedikit. Ada yang agak panjang cuma di sofa dan di marwah. Nanti ikuti saya, insya Allah. Jadi pada saat apalagi cuma kita ber-13, saya di depan, nanti semuanya bersama-sama, saya akan membimbing Ibu dalam doa-doanya. Baik itu lagi tawaf, baik itu lagi sa'i, semua akan saya bimbing, insya Allah. Nanti secara detail saya jelaskan perjalanannya sedikit. Yang paling penting, saudara sekalian, niatkan kita ibadah karena Allah. Itu yang paling utama. Adapun nanti sambil di sana sambil jalan-jalan, nanti kita ada jalan-jalan ke Taif, kita ada jalan-jalan tur ke di Mekah, kita juga tur di Madinah. Insya Allah jalan-jalan itu kita nikmati. Yang terpenting di sini adalah fokus pertamanya adalah ibadah dan lakukan semuanya dengan ikhlas. Insya Allah. Kalau itu kita lakukan dengan baik, Allah yang kasih kemudahan, Allah yang kasih kelapangan, insya Allah. Dan nanti setelah sesi kajian, saya buka sesi tanya jawab. Monggo mau tanya tentang apa, mau tanya tentang ibadah, akidah, apapun silahkan. Kita akan buatkan diskusi, kita akan buatkan sesi tanya jawab yang supaya nanti tidak ada lagi keraguan apa-apa. Dan sepanjang perjalanan nanti sampai di mana di perjalanannya, saat di hotel dimanapun, insya Allah pun silahkan yang mau bertanya. Maka nanti karena sedikit saya akan koordinir, mudah-mudahan bisa sama-sama kita ke masjid bisa bersama, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Asal buat perjanjian, mungkin jangan sampai terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Tapi kalau mau memisahkan diri karena sudah tahu situasi, tidak ada masalah. Tidak ada paksaan, tidak ada aturan. Monggo yang paling nikmat, insya Allah. Nanti sampai saya nikmat. Baik, ini keterangan tambahan dari pesona tadi. Saya akan menyampaikan sedikit tausiah untuk bekal kita menuju perjalanan umroh, agar insya Allah umroh kita menjadi umroh yang makbul, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang sebagai rahmat Allah, kebersamaan kita sejak hari ini kita manasik. Kemudian nanti hari Ahad kita sama-sama berkumpul. Kalau Zulkafiyah kalau tidak salah di Terminal 3, di pintu di gate A kalau di sana paling ujung. Jadi begitu Terminal 3 paling ujung itu Zulkafiyah, di bawah nanti insya Allah. Karena 3 jam, karena keberangkatan kita anggaplah jam 3 jam 11. Berarti paling tidak kita kumpul di sana sekitar jam 8. Berarti dari rumah silahkan berangkat jam berapa, kita kumpul di sana jam 8. Ya paling lambat jam setengah 9. Nanti sampai di sana di lounge kita akan sarapan dulu, kita akan ketemu semuanya diatur dulu. Sekitar jam setengah 10 barangkali kita sudah langsung untuk boarding. Nanti urusan check-in dan seterusnya dari pihak pesona. Dan saya minta kepada pihak pesona saat check-in kita di blok satu tempat duduk yang berjejer ke belakang saja. Jangan di tengah, saya minta di pinggir jendela. Bisa di sebelah kanan, bisa di sisi kiri, terserah. Yang penting di blok, kalau tempat duduknya nanti 3-3, ambil 3-3 ke belakang. Supaya semuanya rombongan insya Allah. Nanti bisa rombongan insya Allah. Jadi gampang nanti ngaturnya, karena kita akan mengambil mikot insya Allah di atas pesawat, karena kita langsung menuju ke Makkah. Bismillah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, perjalanan ibadah sesungguhnya adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Tetapi ingat, jangan kita melampaui batas sepanjang kita ibadah. Kita jaga akhlak kita jaga kata-kata kita. Bercanda boleh, bergurau boleh, tapi tolong jangan melampaui batas, karena tetap ada aturan. Yang namanya orang umroh, Bapak Ibu, subhanallah, yang ada nikmat udah. Urusan ibadahnya di sana nikmat, jalan-jalan nikmat. Jadi jangan terpikirkan dulu, waduh berat nanti di sana gimana deh. Ringan aja di sana. Jangan diperberat. Dan kita ketika ibadah umroh ke sana itu akan menjadi tamu-tamu Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, waqdullahu salathun. Tamu-tamu khusus Allah itu ada 3. Yang pertama,
al-hujjaj, orang-orang yang berhaji, wal mu'tamar, orang-orang yang berumrah, wal ghazi, orang yang perang fisabilillah di medan perang. Jadi tamu Allah ada 3. Yang disebut tamu Allah berarti orang yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah. Kemana? Ke rumahnya Allah. Kita mau kemana Bapak Ibu? Rumahnya Allah, Baitullah. Apa namanya Baitullah itu? Ka'bah yang di kota Mekah, di dalam Masjidil Haram. Maka orang-orang yang khusus datang ke sana sebagai tamu Allah itu mendapatkan penghormatan dari Allah. Dilanjutkan hadisnya di dalam riwayat yang lain, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhari, disebutkan pula dari Abu Hurairah. Wafdullah, tamu-tamu Allah tadi, yaitu orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, yang ghazi, perang fisabilillah. Kita besok bukan perang fisabilillah di perang musuh, tapi khusus haji dan umrah. Al-hajju wal-umrah. Wafdullah, orang yang berhaji, orang yang berumrah, yang menjadi tamu Allah. In da'ahu astajibu lahu, wa in as'aluhu fa'u'tiyahu, wa in istaghfiruhu fa'aghfiruh. Nanti Bapak Ibu, banyak-banyak kita doa di sana. Siapa yang menjadi tamuku, jika dia berdoa, aku ijabah doanya. Jika dia meminta, aku berikan permintaannya. Jika dia mohon ampun, aku ampuni dia. Maka manfaatkan sepanjang kita di tanah suci, ibadah, ibadah, ibadah. Apa ibadahnya? Sholat seperti biasa. Tapi selama di Masjidil Haram Mekah, kemudian Masjidil Haram Madinah, nanti ibu bapak, Madinah juga namanya haram juga, Mekah juga namanya haram juga. Karena di sana tanah haram. Cuman kalau di Mekah namanya Masjidil Haram Makkah. Kalau di sana biasanya lebih kenal dengan Haram Nabawi, Masjidil Haram yang diharamkan oleh Allah melalui Nabi SAW. Jadi sepanjang kita di tanah suci, sholat kita saya himbau ke masjid. Semampu kita ke masjid, sebab kita mencari keutamaan. Sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, nilainya berapa? 100.000 kali lebih baik dari masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sementara sholat di Nabawi berapa kali? 1000 kali lebih baik dari masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100 kali lebih baik daripada Nabawi. Berarti kalau kita sholat di Masjidil Haram, satu sholat nilainya 100.000 kali lebih baik. Kalau kita satu sholat di Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali lebih baik. Jangan disia-siakan. Meskipun sesungguhnya orang yang sedang dalam safar, dia punya hak untuk qashar, sohnya. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah bersama imam, yang mungkin imam itu sholatnya tamam, sholatnya sempurna, kita jangan ngambil qashar. Tidak boleh, kaidahnya harus ikuti imam. Maka sholat bersama imam nilainya sudah berjamaah 27 derajat plus 100.000 kali lipat ketika di Mekah, 1000 kali lipat ketika di Madinah. Tapi bukan berarti kita hitung-hitungan pahala, dihitung pakai kalkulator, ini 100.000 kali satu waktu kali 27. Begitu sampai tanah air, alhamdulillah udah berapa miliar sholat saya, gak usah sholat di tanah air. Bukan begitu, itu udah hitung-hitungan pahala namanya. Tetap kita ibadah dengan baik, niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah Allah akan melipat gandakan. Jadi nanti saya biasanya di sana Bapak Ibu, nanti di waktu duhur kita berangkat ke masjid. Kalau duhur kadang-kadang karena mungkin ada yang pengen agak pagi, ada yang agak siang, saya bebaskan, terserah deh. Mau tiap kamar, karena kita kan cuma perempuan 2 kamar, laki-laki cuma 1 kamar. Alhamdulillah saya sekamar sama istri saya, jangan cemburu ya Bapak Ibu ya. Saya dapat kehormatan sekamar dengan istri saya. Tapi tetap insya Allah kami membimbing. Istri saya nanti dengan perempuan membimbing untuk sama-sama ke masjid, saya dengan laki-laki sama-sama ke masjid. Tapi saya harapkan untuk maghrib dan isya jangan lewatkan. Maghrib berangkat sebelum maghrib sampai kita nunggu sholat isya. Terus di sana kita berzikir, kita berdoa, kita baca Quran. Ingat mustajab di sana.
orang yang datang ke Masjidil Haram disediakan oleh Allah ada 120 poin pahala. Untuk orang yang tawaf dapat nilai 60 pahala yang tawaf. Tapi sekarang untuk laki-laki nggak boleh tawaf sunnah sembarangan, nggak boleh tawaf bebas. Kenapa? Yang boleh masuk ke pelataran tawaf hanya yang berpakaian ihram. Yang tidak berpakaian ihram nggak boleh masuk. Beruntunglah para wanita, pakaian ihram itu sama dengan pakaian sehari-hari. Maka kalau wanita ada waktu luang pengen langsung tawaf sunnah, silahkan. Nilainya 60 kali, 60 lipat. Adapun yang 40 untuk orang yang datang ke Masjidil Haram lalu dia sholat. Mulai dari sholat tahiyatul masjid, kemudian silahkan sholat kumpul. Anda mau sholat duha kalau siang menjelang duhur, kalau malam nanti sholat tahajud, silahkan. Yang sholat dapat nilai 40. Adapun yang duduk, berzikir, baca Quran, berdoa, dapat nilai 20. Jadi yang paling gede di mana posisinya? Tahu? 60. Kemudian apa lagi tadi? Sholat 40. Artinya di saat kita datang ke sana ada waktu luang, jangan ngobrol, jangan bercanda. Ya sekedar teguran, sekedar obrolan ringan tidak mengapa. Manfaatkan untuk sholat, manfaatkan untuk zikir, berdoa, meminta kepada Allah. Banyak-banyak mohon, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab Allah janji tadi, yang berdoa akan kami kabulkan doanya, yang meminta akan kami berikan permintaannya, yang mohon ampun akan diampuni. Jadi nanti dari maghrib sampai isya, pada sholat isya pulang ke hotel, kemudian kita makan, nanti istirahat. Saat menjelang waktu subuh ini biasanya saya koordinir, alangkah baiknya kita bareng-bareng ke masjid. Kami biasanya kalau subuhnya itu sekitar jam 4:30-an, kami berangkat dari masjid, dari hotel, maksimal jam 3 kita berangkat. Jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Sholat tahajud, kita zikir, kita baca Quran sampai waktu subuh. Kalau mau lagi 2:30, monggo. Tapi nanti kita sepakat aja deh jam berapa. Kenapa? Kalau terlalu lama juga kasihan. Yang paling susah biasanya yang beser. Nah, kakak saya namanya Ibu Suryati itu tukang beser. Gak kuat tahan pipis. Tapi gak apa-apa. Kalau misalkan seperti itu, ngomong terus terang. Insya Allah tidak mengapa. Jangan takut. Gak masalah. Maka kami sepakat nanti jam berapa? Bismillah. Kalau ternyata pengen pipis keluar, Bismillah, nanti gampang kok sholat. Saya akan minta mukawin untuk menghantarkan. Intinya jangan tegang, jangan takut. Aduh nanti gimana? Jangan dipikirin. Makin dipikirin akan terjadi nanti. Kata Allah, Ana inda dhani abdi bi. Aku tergantung bagaimana persangkaan hambaku itu kepadaku. Jadi gak usah khawatir. Nah tadi untuk sholat isya setelah itu berangkat, untuk subuh kita harapkan Bapak Ibu ambil kesempatan tahajud di masjid, baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan kenapa saya minta supaya agak sedikit lebih cepat, biar lebih banyak kita bisa sholat. Kita selingi pula dengan zikir, dengan berdoa. Dan waktu menjelang subuh adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling krusial. Dan kalau bahasa kerennya prime time, waktu yang paling baik. Kenapa? Saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylatin. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, tiap malam, tapi tidak dari awal malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, hanya pada sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, in ista'in as'aluni faqo'iyahu wa in da'auni fa'astajibu lahu wa iyastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Yang meminta kepadaku di akhir malam itu aku berikan permintaannya, yang berdoa aku kabulkan doanya, yang mohon ampun aku ampuni dia. Inilah waktu yang paling mustajab, jangan disia-siakan. Apa yang kita minta, terserah Anda mau minta apa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa yang kita biasa minta. Mintalah kepada Allah kebaikan untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk keturunan, untuk cucu. Minta untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Minta kepada Allah, Allah akan ijabah. Nah biasanya kalau sholat subuh, kami biasanya tunggu sampai syuruk. Syuruk itu apa?
waktu ketika matahari telah terbit sempurna. Kira-kira dari subuh sampai syuruk itu sekitar 1 sampai 1,5 jam maksimal. Untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu syuruk, kita bisa sholat syuruk di sana. Apa nilai sholat syuruk? Anas bin Malik menyampaikan hadis dari riwayat Imam An-Nasa'i. Man sholatus subhi jama'ata ma'al imam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah bersama imam, berarti di masjid. Kemudian apa? Faqa'ada fil masjid, terus duduk di masjid. Bukan harus di sini, enggak, geser silakan. Apa yang kita baca? Zikir setelah sholat kita tampilkan. Zikir pagi petang kita baca di sana. Baca Quran, baca zikir, kemudian kita berdoa, silakan, bebas sampai matahari terbit sempurna, yaitu waktu syuruk. Terus setelah itu summa sallu raka'ataini khusyu'an. Kemudian sholat secara khusyuk, sekhusyuk-khusyuk mungkin, semampu kamu khusyuk, 2 rakaat. Maka nilai pahala sholat syuruk itu seperti apa? Kal umrata wal hajj tam. Seperti orang beribadah haji dan umroh sempurna. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh tiap pagi sholat syuruk di masjid. Sudah begitu di Masjidil Haram atau Nabawi. Tapi jangan dipaksakan. Kalau memang Bapak Ibu tidak mampu karena mungkin kurang enak badannya atau apa alasannya, tidak mengapa, berpulang. Dan insya Allah hotelnya mudah dicapai. Insya Allah mudah dicapai. Jadi nggak usah khawatir akan ketinggalan. Kalau toh tidak, minta ada teman yang satu kamar, pulang duluan boleh. Insya Allah nanti dalam satu kamar akan dikasih kunci 2. Tapi tidak masing-masing megang kunci. Jadi kalau berempat, ya sudah, satu megang, satu lagi megang. Misalkan dengan siapa? Supaya suatu ketika nanti berselisih bahan, maka akan ada kuncinya. Tapi sebetulnya kalau ketinggalan kunci nggak apa-apa, tinggal ke resepsionis pakai bahasa isyarat. Room number sekian, no case, gitu aja, pakai bahasa isyarat, pakai bahasa Indonesia. Kunci ngomong gitu, nggak apa-apa insya Allah. Tahu, paham. Artinya akan dibuatkan kunci duplikatnya. Karena sekarang rata-rata hotel di sana tuh kuncinya bukan pakai ini lagi, cuma pakai kartu. Jadi insya Allah mudah di sana nanti. Dan kalau ada kebingungan, nggak ada masalah, kami akan membantunya. Ada mutawif yang insya Allah di sana akan menemani kita. Intinya, maksimalkan untuk ibadah. Itulah program ibadah kita sepanjang di Masjidil Haram dan sepanjang di Masjid Nabawi. Memanfaatkan sebaik-baiknya ibadah. Jadi karena kita sholatnya berjamaah dengan imam, qobliyah ba'diyah kita kerjakan. Sholat duha mampu kita kerjakan. Kemudian sholat malam, ini yang paling utama, jangan pernah tinggalkan, kita kerjakan. Insya Allah mendulang pahala dengan sebanyak-banyaknya. Tapi tentu niatkan semua itu dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, mengharap karunia Allah. Insya Allah Allah yang akan berikan lipat ganda. Karena memang Allah ceritakan kita untuk ibadah. Ibadah yang paling utama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan lillah karena Allah. Billah, dan kita mengerjakan ibadah, yakini ini kekuatan dari Allah. Fillah, dan kita kerjakan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Insya Allah nanti ringan. Ini pesan saya untuk semuanya. Dan Bapak Ibu insya Allah saya akan membimbing secara total di sana. Jadi nggak usah khawatir, kita akan ada. Dan untuk memanfaatkan waktu, saya akan adakan tausiah. Mungkin perjalanan di bus, saya akan adakan tausiah ringan. Kemudian dimanapun kita mampu ada, kita akan adakan tausiah ringan. Dan kalau di perjalanan, qadarullah bertepatan waktu sore, kebertepatan di waktu pagi, saya akan membimbing Bapak Ibu, terus kita zikir dengan zikir pagi dan zikir petang. Bismillah, agar kita tidak ketinggalan untuk memanfaatkan waktu sekecil apapun. Karena maaf, kadang-kadang orang kalau lagi jalan-jalan biasanya suka lupa. Bener? Jangankan jalan-jalan ya, urusan jalan-jalan ibadah itu suka lupa. Kalau tidak diingatkan suka lupa. Maka kita saling mengingatkan satu sama lain. Tujuannya sekali lagi, kita ibadah menjadi tamu Allah, laksanakan semuanya dengan ikhlas. Insya Allah, ini yang paling utama. Bismillah, niatkan ikhlas. Ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, saya langsung fokus pada urusan ibadahnya. Bapak Ibu, karena kita programnya adalah Mekah lebih dulu, jadi nanti perjalanannya
Kita flight dari Jakarta kira-kira sekitar jam 11:50. Itu pengalaman kami, kalau berangkat jam segitu kita kira kita tidak mungkin sholat duhur di tempat di darat. Maka sepanjang perjalanan nanti kira-kira paling begitu flight itu sudah sekitar jam 12. Jadi kita tidak mampu sholat untuk di darat. Maka nanti di hari keberangkatan pertama, hari Ahad, begitu sampai ke pesawat, sebelum sampai ke pesawat tolong berwudu dulu nanti. Jadi ketika kita nunggu di tempat boarding, insya Allah kita wudu dulu. Jangan tayamum karena masih ada air. Jangan tayamum, kita berwudu dengan sempurna. Dan kepada bapak-bapak khususnya, tolong pakaian ihram 2 lembar jangan dimasukkan ke koper besar, ke koper bagasi, jangan. Tapi masukkan kemana? Ke cabin. Mau yang tadi bawa koper cabin silakan, atau bawa tas ransel yang tadi agak besar silakan. Yang penting jangan dimasukkan ke dalam koper besar, koper bagasi. Kenapa? Karena kita akan berpakaian ihram nanti di pesawat sudah berihram. Karena mikot kita orang Indonesia ketika naik pesawat itu kira-kira di satu tempat tergantung. Kalau kita flight langsung biasanya lewatnya nanti ke di atas yang sejajar dengan ya lam lam. Kita akan sejajar. Kira-kira kapan? 20 menit sebelum mendarat. Maka nanti kepada bapak-bapak, Pak Nugroho, Pak Asep, Pak Rio, nanti saya akan bimbing bapak-bapak di bandara. Saat kita sudah boarding di bandara, saya akan pakaikan pakaian ihram. 1 lembar ihram yang bagian bawah. Jadi sudah diikat dengan sabuknya, ihramnya kenceng, tapi bapak masih tetap pakai celana dalam, masih pakai kaos dalam, masih pakai baju luar. Dan baju luar yang dipakai keberangkatan, baju seragam yang kemarin dari Pesona. Sudah dibuat Pak, bajunya sudah ada? Nanti mungkin Pak, insya Allah masih belum dapat ya Pak, sama sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dibuat punya waktu 1 pekan. Tapi tolong, semua pakaian yang dipakai untuk umroh, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan pakai mengandung wangi-wangian. Jadi tolong pakaian yang dipakai untuk umroh jangan dicuci pakai wangi-wangian. Misalkan pakai moto, pakai apa dan seterusnya. Ketika disetrika jangan pakai wangi-wangian. Karena tidak boleh sedang ihram pakai wangi-wangian. Dan wangian yang dicuci ya, yang untuk tempat cuci pakaian, wanginya biasanya akan lama. Sedangkan ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Kecuali laki-laki boleh pakai wangi-wangian sebelum ihram. Di mana? Wangi-wangian rambut, wangi-wangian parfum di badannya, di mana? Tapi jangan menggunakan semprot wangi-wangian parfum di pakaian. Jadi tolong bapak-bapak, pakaian ihram yang 2 lembar dicuci nggak perlu dengan wangi-wangian. Cuci air putih biasa saja, bilas dengan air putih biasa. Disetrika boleh, tapi jangan menggunakan wangi-wangian. Ingat itu. Dan ibu-ibu, pakaian ihram yang akan dipakai pakaian yang seperti biasa sehari-hari. Seperti inilah pakaian sehari-hari. Yang penting menutup aurat, itu sudah pakaian ihram. Akan tetapi jilbabnya harus yang menutup aurat dengan baik, yang panjang, yang betul-betul. Silahkan warna mau hitam, warna abu-abu, warna hijau, warna terserah. Yang penting pakaian ihram ibu jangan dicuci pakai wangi-wangian, jangan disetrika pakai wangian. Pisahkan. Ustaz, berapa setel? Yang berangkat dipakai, yang pakai baju seragam hanya dipakai sepanjang dari rumah sampai di bandara, terus sampai nanti di hotel. Kita pakai seragam untuk kebersamaan saja, untuk mudah dicirikan. Begitu sudah sampai hotel, jadi tadi flight dari sini kira-kira jam 12, nanti sampai di Mekah perkiraan sekitar menjelang waktu maghrib, setengah 6. Karena flight kita sekitar 9 jam, setengah 6. Pada saat itu jangan memaksakan diri langsung mau sholat. Gak apa-apa, kita dalam safar. Bismillah, nanti sampai di bandara mudah-mudahan bisa cepat ketika imigrasinya. Urusan koper besar, bapak-bapak, ibu-ibu gak usah pedulikan, biarin ada yang urus. Biarin ada yang urus. Urusan koper cabin, yang penting nanti namanya ada, bisa dibawa tenteng-tenteng sendiri. Tapi koper besar yang ada di bagasi sudah nanti ada tim handling di sana. Jadi bapak ibu gak usah mikirin itu.
Nanti koper itu akan sampai di hotel, dihantarkan di hotel, di lantai bawah atau langsung di depan kamar akan disampaikan. Jadi bismillah, semuanya akan ada yang ngatur. Nah sampai sana katakanlah sekitar 2 jam. Nanti dari bandara menuju ke hotel kira-kira sekitar setengah jam. Jadi perkiraan sampai di hotel itu antara jam 8:30 atau jam 9. Apa yang dilakukan? Pasti di situ lagi lemah, capek, lelah. Makan dulu di hotel. Kita makan di hotel. Setelah itu dibagi kunci kamar, langsung masuk ke kamar masing-masing. Apa yang dilakukan? Istirahat. Yang mau tidur silahkan tidur, sekitar 1 jam saya kasih kesempatan. Yang mau mandi lagi silahkan mandi. Yang mau ganti baju ihramnya silahkan. Yang mau tetap dipakai baju itu silahkan. Yang penting mana yang paling nyaman. Tapi khusus untuk ibu-ibu, alangkah baiknya persiapkan pakaian ihram yang cadangan, pakaian hari-hari ibu biasa yang menutup aurat tadi, yang jangan disetrika dengan wangi-wangian, jangan dicuci dengan wangian. Polos saja pakai air putih biasa, dikucek-kucek pakai air putih biasa. Intinya jangan ada unsur wangi-wangian. Kenapa? Karena dilarang berpakai wangi-wangian di saat sedang berihram. Jelas ya ibu sampai di sini? Nanti setelah itu istirahat, saya akan tentatif. Kalau sudah cukup kira-kira mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, maksimal 2 jam. Nanti kita akan umroh kira-kira sekitar jam 11 atau jam 12. Insya Allah, gak usah khawatir, Ustaz ngantuk gak? Enggak, insya Allah. Kenapa? Saya ingin mengejar sebelum subuh kita sudah selesai. Sebab kalau sudah mendekati subuh kita baru selesai, kredit, padat, plus keluarnya lebih susah lagi. Kalau ternyata kita bisa umroh jam 12, insya Allah maksimal, mudah-mudahan jam 2 sudah selesai. Jam 2 sudah selesai, nanti kita sama-sama menuju ke hotel, tahallul di sana, selesai umroh. Bagaimana tata cara umrohnya nanti belakangan saya akan lihatkan. Ini teknisnya dulu. Nah setelah itu Bapak Ibu jamaah sekalian, saat ibu pakai pakaian ihram, ingin ganti pakaian ihram, mandi, misal lepet banget rambutnya, bau kucel, silahkan mandi seperti mandi wajib, basahi semuanya. Tapi ingat saat mandi, jangan pakai sampo, jangan pakai sabun, jangan sikat gigi dengan pasta gigi. Jadi sikat giginya apa? Dah sikat gigi aja, polos, tanpa ada pasta gigi. Mandinya bagaimana? Yang penting basah, digosok-gosok, jangan ada sabun. Keramasnya bagaimana? Basahin rambut supaya tidak panas, tapi jangan sampo. Ingat, tolong saling mengingatkan nanti. Karena saat lagi umroh tidak boleh berwangi-wangian. Intinya mandi boleh, mau ngapain boleh, silakan. Nanti ada waktu istirahat, setelah agak kuat istirahat, kita sama-sama. Dan saat umroh, ibu, bapak, saya yang akan langsung membimbing bapak ibu. Mulai dari niatnya nanti seperti apa, bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara sa'inya, saya akan ceritakan secara rinci di sini. Tapi gak usah khawatir, nanti saya bimbing di sana sampai selesai. Jadi gak usah khawatir, baca-baca doanya udah gak usah banyak ngapalin panjang-panjang. Yang pendek-pendek bapak ibu ngapal yang mana, itu doa teruskan. Karena memang tidak ada contoh khusus doa yang sahih dari Nabi untuk tawaf. Apalagi kalau dikatakan putaran pertama ini sampai ini baca ini, nanti putaran kedua itu, gak ada sama sekali. Bacaan tawaf itu singkat, ringkas, jelas. Bacaan sa'i pun demikian. Ikuti saya, insya Allah. Nah nanti kalau sudah selesai tawaf dan sa'i, tahallul, saya akan tahallulkan dulu awal di tempat sa'i selesai, di marwah. Apa gunanya? Kadang-kadang suka lupa nih. Selesai sudah sa'i, jalan menuju ke hotel, ntar yang bercanda, yang ini, padahal belum tahallul, hati-hati. Makanya saya akan tahallulkan. Yang wanita, ntar saling menggunting. Mungkin isi saya boleh menggunting. Masing-masing mau gunting silakan boleh. Yang penting ya beberapa lembar rambut lah, dipotong 3 kali potongan silakan. Yang laki-laki pun sama, saya akan tahallulkan dulu. Tapi yang laki-laki nanti setelah itu tahallus tsani dengan sempurna. Pak siap dibotak, Pak Nugroho siap dibotak, Pak Asep siap dibotak, Mas Willy siap botak, yuk botak licin, botakin udah kayak Saulin, tidak apa-apa.
Alhamdulillah hari pertama kita sudah botak, 8 hari perjalanan sampai sini kira-kira sudah agak lebih nunggu. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan yang dibotak licin itu sampai 3 kali didoakan. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis. Semoga Allah yang merahmati yang mencukur habis. Semoga dirahmati yang cukur habis. Ketika cuman mencukur tidak habis, didoakannya sekali. Yang mencukur habis, didoakannya 3 kali. Mana yang paling penting, Pak? Yang 3 kali itu cuma sekali. Nah, tapi ibu-ibu nggak ada dibotakin, nggak ada. Cukup digunting saja beberapa rambut dari helai rambut, tapi jangan dibuka rambutnya lalu digunting tidak. Ditutup, tetap pakai jilbab, nanti saling menggunting. Setelah itu selesai umroh, sudah program berikutnya jalan-jalan. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan kalau memang kuat, hari pertama kita jalan-jalan city tour sekitar Mekah. Kemana jalan-jalannya seperti bahasa programnya itu biasanya nanti ke Jabal ke Jabal Sur, tempat Rasulullah dulu bersembunyi dengan Abu Bakar. Kemudian dari itu terus akan menuju ke Arafah, menuju kendaraan menuju ke Musdalifah, ke Mina, lihat keadaan. Tapi tidak berhenti kecuali pas mendekati pulang, berhenti di 2 tempat, di Jabal Sur sama Jabal Nur. Yaitu di situ ada gua yang dulu Rasul bersemayam di sana, yang bertahan di sana, mendapat wahyu pertama namanya gua apa? Gua Hira, namanya Jabal Nur. Gua Hira itu namanya Jabal Nur. Sementara tempat bersembunyinya Rasul namanya Jabal Nur. Insya Allah nanti kita di sana bisa istirahat, bisa sejenak. Di sana banyak juga tempat-tempat belanjaan, tempat-tempat. Silakan kita bisa jalan di sana. Mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam maksimal. Dan pulang lagi sebelum duhur, insya Allah sudah sampai hotel. Insya Allah. Tapi ini tentatif. Berikutnya, Pak, Ibu, kita akan jalan-jalan ke Taif. Perjalanan dari Mekah menuju ke Taif kira-kira sekitar 2 jam lebih kurang. Sekitar 2 jam. Taif itu adalah dataran tinggi di Mekah yang cuacanya dingin kayak di puncak. Lebih dingin di Taif daripada puncak. Lebih dingin di Taif daripada puncak. Bulan Oktober awal insya Allah termasuk yang sudah cukup dingin. Insya Allah termasuk cukup dingin. Dan saya sarankan ibu minimal bawa sweater atau jaket yang agak tebal, silakan, tapi jangan yang tebal-tebal sekali, jangan. Karena kita ke Taif cuma sehari sekali aja. Berangkat pagi, di Taif nanti kita jalan-jalan, insya Allah nanti kita menikmati pemandangan di Taif. Dan di sana makan, ada yang kambing ibu-ibu. Karena menunya di sana rata-rata kambing. Jadi makan nasi mandi atau biryani atau nasi Arab yang lauknya itu kambing, tapi rasa kambingnya luar biasa. Ibu-ibu ada yang halangan nggak makan kambing? Ada. Kalau toh tidak ada, insya Allah bagus. Kalau yang berhalangan, nanti ada daging yang lain, daging onta. Wah, tambah nggak suka dan ya sudah. Ayam kalau begitu nanti pakai becek nanti insya Allah. Pilihan nanti jalan-jalan di Taif. Di Taif itu kita berangkat pagi sekitar jam 7:30, nanti selesai kira-kira sekitar jam 3, jam 4. Jadi pulang 2 jam perjalanan, jam 5 paling cepat kita sudah sampai ke hotel lagi. Nah, karena kita sedang perjalanan, nanti di Taif sholatnya di jamak dan di qasar. Kalau ketemu masjid, kita akan sama-sama berjamaah. Kalau ternyata dipisah, ya nanti laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Insya Allah. Perjalanan. Lalu apalagi berikutnya masih ada waktu sehari di Mekah, ibadah. Plus biasanya kalau ibu-ibu belanja, silahkan, tidak masalah. Yang penting ingat jangan sampai berlebihan. Beban koper ingat tadi 30, jangan sampai tiba-tiba beranak pinak kopernya, jangan. Ya sekedarnya saja. Subhanallah, untuk oleh-oleh di sini kurma banyak bisa beli. Kacang Arab juga gampang bisa beli. Daripada jauh-jauh capek-capek di sana, udah silakan. Tapi kadang-kadang mungkin beli pakaian untuk oleh-oleh, terserah. Itulah program di Mekah. Nah, nanti hari Kamis insya Allah ba'da sholat duhur kita akan menuju ke Madinah. Jadi tentatif nanti apakah kita sholatnya duhurnya ke masjid ataupun di hotel. Biasanya jam 11 itu harus sudah keluar biasanya, tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa sholat duhur dulu, baru setelah itu check out. Nanti dari hotel diantarkan naik bus
menuju ke stasiun kereta cepat. Kita dari Mekah menuju ke Madinah menggunakan kereta cepat, tapi koper besar nggak dibawa ke kereta. Yang dibawa ke kereta apa? Koper cabin, koper kecil, atau ransel, atau tas-tas tangan. Yang koper besar di mana? Nanti dibawa oleh bus. Nanti sampai di Madinah kita duluan, kopernya baru nyusul. Maka persiapkan, kalau sampai Madinah takutnya pengen mandi, pengen apa, satu setel pakaian ada di koper kecil. Karena boleh jadi kita sampai dulu di Madinah, kereta cepat cuma 1,5 jam, 1:45 menit lah. Sementara bus sekitar 6 sampai 7 jam. Maka di situ kita akan sampai duluan di hotel, kopernya menyusul, supaya nanti pengen mandi dan seterusnya tidak terlalu terburu-buru, tidak harus nungguin, silahkan. Nah, sampai di Madinah lebih kurang, sekitar maghrib. Sampai Madinah sekitar maghrib, maka kita nanti langsung masuk ke hotel. Bagaimana? Makan, pokoknya Bapak Ibu begitu ke hotel langsung digiring ke ruang makan. Maka nanti urusan kopernya belakangan, lalu dibagikan kamar-kamar sesuai dengan room listnya. Sudah selesai makan, langsung ke hotel. Nanti tentatif, apakah malam itu langsung ke Masjidil Haram, apakah istirahat besok subuh baru ke Masjidil Haram yang Madinah, atau tidak, saya lihat keadaan dan saya akan komunikasi, saya akan konsultasi. Ibu kuat apa enggak? Bapak kuat apa ke masjid? Kuat. Ayo bismillah ke masjid. Tapi jangan memaksakan diri. Kalau nggak kuat jangan. Kalau kuat bismillah. Dan maaf, selama hari pertama saya tidak mengizinkan Bapak Ibu ke masjid sendiri meskipun udah bolak-balik umroh, demi kebersamaan. Demi kebersamaan, bareng insya Allah. Nanti kapan kalau begitu? Kalau nggak mampu isanya, berarti besok menjelang waktu subuh, tadi sekitar 1 jam untuk hari pertama mungkin, karena mengumpulkan dulu, kita sama-sama ke Masjidil Haram Nabawi. Mungkin hari pertama, kalau takutnya capek, nggak harus sampai syuruk, nggak apa-apa. Cukup sampai subuh, kita berzikir, kita berdoa, habis itu langsung pulang. Karena kemungkinan besoknya sudah hari Jumat. Saya coba nanti atur, saya coba nanti diskusikan. Kalau bisa hari Jumat itu nanti kita atur ke Raudhah. Supaya apa? Jalan-jalannya di hari Sabtu. Karena program awal jalan-jalan hari Jumat, ke Raudhah hari Sabtu. Kalau jalan-jalan hari Jumat itu waktunya sangat mepet. Kalau Bapak Ibu mau sholat Jumat di masjid, supaya nyaman, paling enak berangkat 2 jam sebelum Jumatan. Paling enak berangkat 2 jam sebelum Jumatan. Jadi kita bisa dapat di depan, nyaman. Tapi kalau tinggal 1 jam sebelum Jumat, setengah jam sebelum Jumat, apalagi luar biasa sulit, padat, nanti dapatnya di halaman, di teras. Yang sulit panas, meskipun ada payung, tapi suasananya tentu berbeda. Meskipun sekarang bulan Oktober tidak terlalu panas. Jadi Jumat agak sulit kalau kita mau jalan-jalan, tapi nanti tentatif insya Allah. Nah di Madinah sampai hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad pada sholat duhur, kemudian kita menuju ke bandara. Tapi bandara kita flightnya dari Jeddah. Jadi untuk hari Ahad pada sholat duhur, kita diajak jalan-jalan naik bus dari Madinah menuju ke Jeddah. Perjalanan sekitar 6 jam, santai insya Allah. Semua sepanjang perjalanan bus tetap dapat konsumsi insya Allah. Minimal nanti kedatangan dan kepulangan, konsumsinya biasanya yang paling ditunggu-tunggu al-baik. Insya Allah dapat al-baik nanti insya Allah. Mau milih yang mana al-baiknya nanti didata. Kalau ayam semua ya ayam, karena ada yang seafood, ada yang ayam, ada yang lain. Ya silahkan. Ada yang modelnya nugget, ada yang modelnya ayam potong, silahkan yang mana. Nanti setelah itu kita menuju ke Jeddah. Insya Allah nanti Jeddah tergantung waktunya. Biasanya kalau waktunya masih agak lapang, kira-kira sekitar jam 4, kita makan di restoran Indonesia. Restoran Indonesia namanya restoran, ada namanya Garuda, ada namanya Ali Murah, macam-macam. Makan gado-gado, tapi gado-gado ala Mekah. Rasanya nggak enak sama sekali. Jangan ngedumel. Mendingan gado-gado di pinggir jalan di sini, Bu. Betul, nggak ada rasa gado-gadonya. Beneran, meskipun judulnya gado-gado. Wah, waktu saya bersama rombongan, begitu gado-gado, yes enak. Dimakan, pesennya gado-gado, oh rasanya kayak gini.
Nah, saya harap Bapak Ibu saat kita makan di sana, di restoran, di hotel, dimanapun, no comment. Nih, mulut manusia biasanya, nggak enak, tolong kata-kata itu jangan. Allah bagaimana persangkaan kita, nanti nggak enak, Anda nggak enak beneran. Bismillah. Kalau nggak doyan, stop, jangan komen. Apa sih itu nggak enak makan kayak gitu amat? Gak usah. Jangan komen, tolong jaga mulut. Ingat, ini penting sekali saudara. Tolong jaga mulut. Yang remeh-remeh udah usah keluar. Dan saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang tepat, yang kurang tepat, tolong ingatkan satu sama lain. Itulah perjalanan kita. Nanti flight dari Mekah, kira-kira flight sekitar jam 11 malam. Sampai di sini kira-kira jam 10 siang lebih kurang. Nah, nanti pengalaman saya, Bapak Ibu, kalau nunggu Zam-Zam, ini yang paling kredit nih Zam-Zam. Saya nggak tahu gimana terakhir Zam-Zam, gimana Pak Dadang? Nunggu Zam-Zam gimana? Masih kayak kemarin kreditnya atau aturan lagi atau bagaimana? Mudah? Ya nanti akan kita sesuaikan. Memang kalau aturannya memang begitu. Jadi barang duluan, Zam-Zam belakangan. Kemarin saya punya pengalaman. Saya mendarat di sana jam setengah 7 pagi. Tim handling ngambil koper-koper, tapi rupanya koper nggak langsung dibawa karena nunggu Zam-Zam. Nunggu Zam-Zam 2 jam setengah belum keluar Zam-Zam ini. Karena sekarang peraturannya cukup ketat. Makanya kami putuskan kemarin itu, kita dapat koper, ngambil sendiri langsung pulang. Nggak sampai setengah jam, insya Allah selesai. 1 jam itu paling lama. Jadi begitu kita mendarat, ngambil bagasi sendiri, dan kita perpisahan di situ, sudah nanti Zam-Zamnya diatur oleh travel. Bismillah, insya Allah dikirimkan. Insya Allah dikirimkan. Biasanya sehari berikutnya nanti akan dikirimkan. Ustadz, gimana kalau saya rumahnya, saya yang Purwokerto, Mbak, Purwokerto pulang ke Purwokertonya lagi hari apa, Mbak? Senin ya. Mendarat Senin, Senin malam pulang. Zam-Zamnya dikirimkan aja ke Purwokerto, nggak apa-apa ya Mbak ya, dipaketkan. Karena kalau nunggu Zam-Zam pasti kredit. Saya sudah pengalaman. Kemarin saya umroh dengan keluarga, nunggu Zam-Zam 3 jam nggak keluar. Dari sejak mendarat, koper, akhirnya apa? Sudah hampir 3 jam nggak keluar juga. Akhirnya kami sudahlah kita pulang aja dulu. Zam-Zamnya nanti diurus oleh travel. Jadi nanti pada saat hari berikutnya oleh travel akan dikirimkan ke tempat alamat kita di mana. Maka nanti tolong alamatnya jelas supaya apa? Zam-Zam itu dikirimkan ke masing-masing alamat atau di-pool di Islamic Center Bekasi. Monggo silahkan, karena nanti akan di-pool di kantor cabang di Islamic Center Bekasi. Ya insya Allah nanti kami atur, saya akan usul kepada penyelenggara biar kita nggak repot lagi, dah kirimkan saja. Dengan apa? Dengan paket, mungkin dengan Gojek atau dengan apapun, insya Allah mudah. Jadi kita jam 10 mendarat, insya Allah beres-beres, koper sudah ada, sudah kita perpisahan, kemudian kita langsung pulang. Nggak perlu nunggu Zam-Zam. Karena apa? Kalau nunggu Zam-Zam pasti lama. Tapi kalau Ustadz saya biarin aja lah nunggu Zam-Zam, ya mohon maaf berarti nanti nunggu sendiri. Tapi tetap tim handling akan ada di sana. Tim handling dari pesona sampai selesai Zam-Zam datang akan ada. Kalau nanti ternyata mudah-mudahan bisa langsung dibawa. Kalau tidak, Zam-Zam kita tinggalkan, nanti insya Allah dia diurus oleh tim pesona, tim handling. Insya Allah lebih mudah, dan itu tentatif seperti apa ini. Itulah perjalanan kita, mudah, ringkas, padat. Nah sekarang saya jelaskan tentang tawafnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Jadi kalau dianggap Ka'bah itu kotak, coba ada nggak? Atau koper, Pak, tolong ahli, taruh di depan sini, biar mudah. Atau di sini aja deh. Ini sekedar ilustrasi aja. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang nggak begitu ya, nggak apa-apa. Saya bimbing full, nggak usah takut. Ka'bah ini kotak seperti ini. Nah, di sebelah sini ada yang namanya Hajar Aswad. Di sebelahnya Hajar Aswad, di sini ada yang namanya Maqam Ibrahim. Maka nanti di sebelah sininya Maqam Ibrahim ada yang namanya Hijr Ismail. Lalu sebelah sini, posisi di sini sejajar dengan Hajar Aswad ada namanya Yamani.
rukun Yamani. Yang namanya tawaf itu simpel Bapak Ibu. Pertama kita datang dari tempat dari depan, nanti untuk pertama kali kita akan masuk dari pintu utama. Kemudian melihat Ka'bah. Sunnahnya kita berdoa masuk ke masjid. Masuk ke masjid doanya sama, ringkas, singkat, padat, gak usah panjang-panjang. Allahumma ftahli abwabar rahmah. Dah, itu cukup. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Masuk masjid, nanti saya bimbing. Jadi sebelum masuk masjid, ibu, bapak, mari kita doa. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwabar rahmah. Saya akan bimbing ibu, jadi gak usah khawatir. Insya Allah jadi gak lupa. Setelah itu terus kita berangkat, kita jalan. Nanti kita lihat pertama kali yang dilihat Ka'bah. Saat mau lihat Ka'bah, sebelum kita turun untuk tawaf, saya persilahkan bapak ibu berdoa. Yang pertama lihat Ka'bah pasti nangis, gak mungkin enggak kan? Tempat kiblat kita yang biasa kita sholat, nikmati, lihat Ka'bah. Ada doa khusus? Tidak ada doa khusus. Doanya bebas, minta apa dengan bahasa apapun. Bismillah, dan niatkan, ya Allah, saya mau tawaf, akan mengelilingi rumah yang telah kau bangun untuk ibadah pertama kali. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku keikhlasan. Bismillah. Lalu setelah itu kita berangkat menuju ke Hajar Aswad. Ada 3 cara yang Rasul lakukan. Pertama, nyium langsung ke Hajar Aswad, dicium Hajar Aswadnya. Yang kedua, Rasul terkadang tidak nyium secara langsung. Rasul dengan istilam. Istilam itu menempelkan sesuatu ke benda, yaitu ke Hajar Aswad, lalu dicium ujung yang nempel itu. Terkadang Rasul pakai tangan, tempelin. Kalau dia Hajar Aswadnya, tempel, Bismillah, Allahu Akbar, dikecup, karena tangan ini nempel. Kadang-kadang Rasulullah pakai tongkat. Pernah Rasulullah tawaf naik onta, kemudian apa? Pakai tongkat dulu. Ini tongkat, ujungnya ditempelin ke Hajar Aswad. Lalu istilah Bismillah, Allahu Akbar, dikecup. Tapi kalau tidak mampu untuk mendekat dan sulit untuk mendekat, maka kita isyarat. Yang namanya isyarat, Pak, lihat Hajar Aswad cukup begini, Bismillah, Allahu Akbar, 1 kali. Gak usah Bismillah, Allahu Akbar, aduh semua bolak-balik, gak perlu. Cukup 1 kali isyarat, Bismillah, Allahu Akbar, tanda kita mau mulai tawaf. Nah, bagaimana tawaf? Hajar Aswad sampai rukun Yamani, khusus bapak-bapak, ramel itu diangkat kakinya, bukan jalan biasa, Pak, bukan lari begini, tapi diangkat. Nah, seperti lari-lari kecil. Apa yang dibaca doanya? Ikutin saya, ikutin saya. Cuman ada 1 doa yang kedudukan doa hadis ini tidak sampai kepada Sahih, tapi ada beberapa jalur yang sampai kepada Hasan. 1, kalau kamu dihafal gampang insyaallah. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu. Ustaz tergapal, ikuti saya. Saya akan membaca perlahan. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ibu tinggal ikutin, bapak tinggal ikutin. Dah, gak usah ngapalin, gak usah pegang buku. Maka kami sarankan gak usah dikasih buku, percuma. Kadang-kadang juga nggak dihafal, juga kamu dapat nggak bisa. Dan ngikutin saya, insya Allah. Nanti apalagi nih dari Hajar Aswad ke rukun Yamani, laki-laki harus ramal begini. Terus doanya apa? Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, semua doa. Robbi firli wali walidayya, pokoknya sebanyak-banyaknya doa. Terus, dan tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Nanti ngikutin kami insyaallah. Tapi boleh di dalamnya Maqam Ibrahim, boleh di luarnya Maqam Ibrahim, beres. Terus sampai ke rukun Yamani di sini, Bismillah, Allahu Akbar. Nanti ikuti saya lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Selesai, jalan biasa.
Baca doa yang paling banyak dibaca Rasul, sapu jagat. Tapi doanya jangan kayak nyapu cepet-cepet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu-satunya doa yang sahih lagi tawaf antara rukun yamani hajar aswad, cuman doa itu gak ada yang lain. Ulangi. Maka Anas bin Malik mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, aktsarud du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul, doa yang paling banyak dibaca Rasul adalah beliau berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi terus. Ustaz, boleh nggak doa yang lain? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Monggo. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Monggo, silahkan bebas. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama. Silahkan bebas. Jadi ngikutin saya boleh, nggak ngikutin saya nggak apa-apa. Tapi doa-doa yang roji ngikutin saya insyaallah. Yang setelah itu saya akan membaca, yang lain yang ngikutin boleh. Ibu bapak baca sendiri silahkan, karena tidak ada kekhususan. Nah, begitu sampai Hajar Aswad, jalan biasa tadi, ulangi lagi, Bismillah, Allahu Akbar. Sudah satu putaran, sudah berapa putaran? Satu. Jadi dari Hajar Aswad, lari kecil untuk laki-laki, yang perempuan tetap jalan biasa, sampai rukun Yamani. Setelah rukun Yamani, istilah lagi, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian baca doa Rabbana atina fid dunya, jalan biasa. Sampai Hajar Aswad, ulangi lagi, Bismillah, Allahu Akbar. Maka dapat satu putaran. Putaran kedua seperti putaran pertama, lari-lari kecil lagi untuk laki-laki, terus sampai ke rukun Yamani. Ulangi lagi seperti tadi, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian jalan kaki. Nah, sunnahnya ramel hanya 3 putaran. Bapak-bapak nanti ikutin saya, hanya 3 putaran. Setelah putaran ketiga ini selesai, mau keempat, jalan biasa, terus seperti biasa, jalan biasa. Maka ketika sudah 7 putaran sampai di Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, selesai umroh kita. Sunnahnya setelah itu sholat di Maqam Ibrahim. Sebelum sampai ke Maqam Ibrahim, nanti saya akan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ikuti semuanya. Jadikanlah Maqam Ibrahim menjadi tempat sholat. Nah, nanti setelah itu pakaian ihramnya laki-laki setelah selesai dilepas. Nanti ada namanya ittiba. Ada bawa pakaian umroh nggak Pak Dadan? Ada pakaian umroh. Nanti di sini ada. Tolong saya ambil. Nanti saya kasih tahu khusus untuk yang laki-laki bagaimana saat dia tawaf, gimana setelah di tawaf di Maqam Ibrahim. Jadi kalau Maqam Ibrahim di sini nih, kita berdiri menghadap Maqam Ibrahim, nggak persis di depannya. Kita akan mundur sedikit biar tidak menghalangi orang yang tawaf. Sunnahnya setelah itu sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Hadapkan ke kiblat, khusyuk mungkin, Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan baca Al-Kafirun, dan bacanya jangan cuma ini, baca agak sedikit keras untuk kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rakaat pertama baca Al-Fatihah plus surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tolong bacanya jangan cepat-cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan begitu. Tartil. Karena ibadah yang dinilai Allah kehusuan dan tartilnya. Setelah itu rakaat kedua membaca Al-Fatihah plus Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai selesai. Maka setelah itu selesai, salam, beres. Bapak ibu saya kasih kesempatan minimal 10 menit berdoa pakai bahasa apapun. Angkat tangan, hadapkan ke Ka'bah. Karena ada salah satu doa yang makbul di situ di Maqam Ibrahim, hadapkan di depan pintu multazam yang ada pintunya. Tapi kalau di Hajar Aswad nggak ada yang isti. Di Hizr Wisayah nggak ada mustajab. Rukun Yamani tidak ada.
Karena Rasul tidak pernah berdoa di situ, hanya istilam saja atau hanya mengecup, memegang, mengusap. Maka doa yang terbaik di depan makom Ibrahim, hadapkan ke Ka'bah, angkat anak kita. Silahkan kita resapi, minta apa? Nangis kita minta sama Allah. Ingat, kita baru selesai tawaf di situ. Minta sama Allah dengan apapun, 10 menit saya kasih kesempatan di sana. Nikmati kita minta doa. Untuk kita, untuk pasangan kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, sesama muslim, kita minta sama Allah. Dengan bahasa apapun, bebas. Doa-doa yang diajarkan Rasul berarti dalam bahasa Arab, mampu silakan. Doa yang kita nggak mampu, mintanya pakai bahasa Indonesia, minta apa? Terserah, bebas. Minta sebanyak-banyaknya, apa yang kita mau minta. Setelah itu sudah selesai, maka minum air Zam-Zam. Ma'a Zam-Zam kama yashrab. Minum air Zam-Zam itu bagaimana orang yang meminumnya? Berdoalah. Apa doanya? Minum air Zam-Zam, sunnahnya boleh berdiri. Jadi nanti saya akan ajak mundur sedikit, ketemu dengan air Zam-Zam di sana, ada pancuran, ambil air Zam-Zam, diminum. Sunnahnya 3 kali tegukan. Minum lagi 3 kali tegukan, jangan bluk, jangan. Minum sekali tegukan. Kurang 1 gelas, ambil lagi boleh. Setelah itu guyur kepala untuk laki-laki, Pak. Ambil 1 gelas air Zam-Zam, nanti ada gelas cupnya di sana, siram ke kepala, dikusap-kusap. Untuk ibu-ibu nggak perlu nyiram kepala. Siramkan ke tangan, nih yang air di tangan tempelkan sini. Usapkan. Dah, silakan. Dan berdoa ketika minum air Zam-Zam dengan bahasa apapun silakan. Tapi salah satu doanya minta kesembuhan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, dan minta apa? Wasyifa'an min kulli da'. Ya Allah, hamba mohon ilmu yang bermanfaat dan hamba mohon kesembuhan dari segala jenis penyakit. Ustaz, hafal Bu, udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku punya penyakit ini, aku keluar, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Doakan pula orang-orang yang kita cintai. Setelah itu selesai tawaf, kita akan menuju lagi ke makom Ibrahim, menuju lagi ke Hajar Aswad. Tapi tidak langsung datang, cukup dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Selesai. Lalu nanti setelah itu menuju ke tempat sa'i. Jalan. Nanti saya bimbing lagi terus, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja insyaallah. Sampai di tempat sa'i, nanti kita akan mendatangi Bukit Sofa. Nah, saat mendatangi Bukit Sofa, saya akan bimbing ibu-ibu. Mari kita baca, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Sofa dan Marwah ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda syiar-syiar Allah. Lalu saya yang mengatakan, kalau Bapak Ibu gak usah, wabda'u biman ta'un, aku akan memulai dengan apa yang Allah perintahkan memulai. Nanti setelah itu naik ke Bukit Sofa sedikit. Kalau Bukit Sofa sendiri sekarang sudah ditutup pakai kaca, udah turun, nggak bakal bisa, cuman kelihatan. Tapi kita naik sedikit, hadapkan ke kiblat. Jadi contohnya begini. Kalau ini Sofa di sini, di sana Marwah, itu jalannya dipecah menjadi 2. Jalur tengah ada jalan ke arah sana untuk kursi roda. Lalu ada jalur sini, ada jalan ke sini untuk kursi roda. Jadi orang-orang yang tidak mampu untuk jalan, kursi roda di tengah-tengah. Tapi biasanya yang nyetir kursi roda itu cepet-cepet banget. Saya berharap mudah-mudahan kita kuat insya Allah. Saya akan pelan-pelan, tidak akan cepat-cepat. Kalau lelah, bismillah, semoga akan ada yang bantu. Insya Allah ada jalan keluar. Ini Sofa. Kalau Ka'bah itu adanya posisinya di sebelah sana, maka saya akan membimbing ibu membaca doa di sana. Ikuti kata-kata saya. Insya Allah, ikuti kata-kata saya. Contohnya begini. Angkat tangannya, yang laki-laki sunahnya angkat tangan tinggi-tinggi. Karena Rasulullah mengangkat tinggi sampai kelihatan putih ketiak. Bagi yang ibu-ibu jangan begini, cukup begini saja. Jadi angkatkan tangan kita kira-kira sejajar seperti ini, lalu berdoa. Saya akan memimpin doa. Ibu bapak tinggal mengikuti. Doanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikuti.
La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ikuti, dibaca 3 kali, setelah itu berdoa. Sebetulnya kalau mau tertib, setelah itu doa dulu berhenti. Setelah itu saya baca lagi tadi 3 kali. 1 kali, doa lagi, kemudian. Tapi kadang-kadang situasi nggak memungkinkan. Apalagi kalau ketemu askar yang kadang-kadang agak sedikit nggak pakai kompromi, udah ruh inta tori diusir kita. Jadi itu tetap kita akan baca di bukit sofa. Tapi apakah setiap satu doa, kemudian satu ucapan tadi dengan doa terus, saya lihat situasi kondisi. Minimal kalau toh tidak mampu bisa tertib, saya baca 3 kali, ibu bapak ngikutin saya. Setelah itu berdoa dengan bahasa yang apa imkan. Silahkan kita minta, angkat tangan kita. Ingat, itu salah satu tempat yang mustajab. Setelah doa selesai, maka jalurnya di jalur sebelah kanan. Ada jalur sebelah kanan, kita mau ke Bukit Marwah. Nah, sa'i itu dihitung caranya dari sofa menuju ke Marwah 1. Dari Marwah, nanti di Marwah doa lagi kayak di sa'i. Bagaimana caranya? Kita jalan biasa, nggak ada lari lah, bapak-bapak nggak ada lari. Kecuali di lembah, nanti ditandai di atas bapak ibu kayak gini lampu, warnanya hijau. Lampu ada lampu terang, warnanya hijau, memanjang. Kira-kira jaraknya sekitar 50 meter lebih kurang, atau 100 meter. Di situ bapak-bapak sunnahnya berlari, bukan lari kecil, tapi agak sedikit cepat. Kalau tidak mampu gak apa-apa, yang penting angkat tangan, angkat kakinya, berlari terus. Apa yang dibaca? Cuman 1 yang dicontohkan Rasul. Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Hanya itu, bolak-balik. Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Hanya itu aja, terus bolak-balik. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Lalu setelah itu doa apa? Bebas. Yang penting dengan bahasa doa, jangan bahasa kita saat saya. Kecuali tadi waktu berhenti di sofa. Terus bebas apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Silakan doa apa saja. Minta silakan. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Allahumma fili, Rabbana atina. Terserah Anda minta. Terus sampai ke Bukit Sofa, lalu sampai ke Marwah di sini. Di Bukit Marwah kita akan naik lagi sedikit ke ke Bukit Marwah, lalu menghadap kiblat lagi sama seperti tadi. Doa 3 kali saya pimpin, setelah itu baca doa. Maka dari sana ke sini 1 putaran. Di sana sudah doa, di sini doa, persis kayak di sofa. Setelah itu jalan lagi, dzikir lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus jangan ngobrol, jangan bercanda. Terus dengan tartil, doa, zikir terus. Boleh nggak baca surat Al-Quran? Boleh, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca. Silakan. Tapi gak usah repot baca Quran sambil baca, nggak perlu. Yang kita mampu hafalkan, surat-surat yang biasa dipakai untuk ruqyah, mu'awwidzatain. Terus sampai di sofa, nanti sebelum sampai sofa ada jalur hijau tadi. Lari lagi yang untuk laki-laki, tapi bukan lari cepat ya sekedar lari. Gerak di situ, semangat. Terus selesai hijau, stop lagi, jalan biasa lagi sampai ke sofa kembali. Jadi sudah berapa putaran? Dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2. Terus jadi berawal di sofa, berakhir di mana? Marwah. Setelah 7 putaran di Marwah selesai, saya akan gunting rambut bapak-bapak sebagai tahallul supaya kita sudah beres semuanya. Ibu-ibu masing-masing menggunting, kita saling berdoa satu sama lain insyaallah. Selesai ibadah tawaf dan sa'i, umroh kita sudah selesai Pak. Nanti yang bapak-bapak saya bawa ke tempat cukur, kita gundul insyaallah. Setelah itu selesai sudah. Nanti tentatif, kalau memang waktu subuhnya kita masih lama tadi, kita jam 2 kita pulang aja. Nah setelah pulang ke hotel,
Saya berharap jangan memaksakan diri ke Masjidil Haram. Capek kita Bapak Ibu. Kan berangkat dari sini besok jam berapa hari Ahad itu? Mungkin jam 6 sudah berangkat dari rumah barangkali, setengah 7 paling tidak. Nunggu di sana, nanti nunggu boarding lagi, di pesawat 9 jam, sampai di Jeddah kita nunggu lagi di bus, perjalanan lagi setengah jam, belum lagi di hotel, capek, jangan maksain diri, insya Allah. Jadi nanti istirahat, kalau perlu kita nggak usah ke masjid, sholatnya di mana? Dah di hotel. Sholatnya di hotel, masing-masing, insya Allah. Untuk apa? Menyimpan tenaga. Ingat, kita besoknya masih ada jalan-jalan di situ. Jadi jangan mentang-mentang semangat ke hotel, ke Masjidil Haram. Jangan khawatir, apalagi itu masih malam-malam. Belum tentu yang lainnya kuat. Kalau kita sepakat, alangkah baiknya istirahat dulu sampai waktu subuh. Nanti kita sholat subuh di sana, kita zikir di sana. Insya Allah, semoga kemudian menjadi kebaikan. Kalau itu sudah kita lakukan, umroh selesai, tinggal program berikutnya. Jalan-jalan, shopping, udah nikmat. Tapi tadi ibadahnya kita mantapkan, ibadahnya kita jalankan dengan benar. Insya Allah, itulah perjalanan umroh, simple, singkat, jelas, gak banyak tetek bengek, gak banyak doa-doa. Insya Allah. Tafadholi Umu, gak apa-apa Ibu. Bu Erni ada Bu Penny sudah hadir duluan. Ahmad Ibu, kami sedang ada manasik umroh dulu, tapi nggak apa-apa, Ibu sudah datang apa? Memang diundang bersamaan kok, nggak apa-apa Ibu. Silakan. Intinya seperti itulah perjalanan umroh kita, singkat, jelas, padat. Monggo di antara bapak-bapak ada yang mau bertanya, ibu-ibu bertanya sebelum saya nanti contohkan pakaian ihram. Monggo, yang mau bertanya silakan bertanya. Silakan. Itu kalau kita sudah umroh, ya. Itu kan ada yang boleh umroh lagi, ya. Ulang umroh atau kami dari Pesona, saya menyarankan tidak ada umroh berulang-ulang karena tidak ada dalilnya. Kita mikot itu dari tempat mikot yang sudah ditentukan. Ketika kita sudah sampai Mekah, mikotnya Tan'im, mikotnya Ji'rana, itu orang-orang Mekah yang di sana tidak punya niat umroh tapi sempat hadir ke Mekah, maka ngambil tempat Tan'im namanya, Ji'rana namanya, bukan untuk umroh bolak-balik. Meskipun banyak yang melaksanakan seperti itu. Kenapa? Karena menganggap sayang waktunya di sana. Tapi contoh dalil dari Nabi tinggal di Mekah selama 19 hari, pernah tinggal selama 10 hari. Gak pernah Rasul umroh berulang-ulang. Rasul bahkan umroh sunnah sepanjang hidupnya cuma 3 kali. Untuk yang berikutnya Rasulullah umroh 1 kali bersama haji. Dan semuanya dilakukan di bulan Zulqa'dah. Jadi begitu selesai umroh sampai sana sudah selesai. Kapan kita boleh umroh lagi? Kalau keluar dari tempat mikot. Nah di hari kedua insya Allah kita ke Taif, itu keluar dari tempat mikot. Tapi saya tidak sarankan, kenapa? Capek kalau udah jalan-jalan. Jadi cukuplah, yang terbaik adalah banyak tawaf sunnah. Atau tadi banyak-banyak kita zikrullah, banyak-banyak baca Quran, sholat ke masjid. Jadi saya tidak mengizinkan umrah berulang-ulang karena memang tidak ada dalilnya umrah berulang-ulang. Meskipun banyak penyelenggara umrah yang menawarkan diri umrah lagi. Tapi kami tidak menyarankan itu. Demikian. Silakan yang lain, Ibu. Nah, kan kita datang dari Jeddah itu kan sudah maghrib. Ya, datang sampai Jeddah itu sekitar maghrib lebih kurang. Terus? Jadi kita sholat maghrib dan isyanya di hotel. Kalau kita memungkinkan sholat di Jeddah, tapi kayaknya sulit Ibu. Ya. Karena di Jeddah itu tempat untuk kita bisa melaksanakan sholatnya juga agak susah. Maka saya sarankan kita langsung ke hotel saja. Nanti sholat maghrib dan isya di hotel, ya, di jamak dan di qashar. Ya. Maghrib 3 rakaat, isya qashar 2 rakaat. Itu yang paling baik Ibu. Supaya kita nanti kalau ada sholat ini, nanti ini itu dan seterusnya nyarinya agak repot Ibu. Jadi nanti, tapi tentatif. Kalau memang nanti kita ketemunya di Bandara Jeddah itu di yang internasional, biasanya sih bukan internasional biasanya Bu. Garuda biasanya kalau yang untuk umroh bukan internasional, hanya penerbangan domestik yang khusus umroh itu sulit nyari musholanya, jauh sekali.
Maka untuk itu jangan memaksakan diri. Tentatif, kemungkinan bisa di bandara, kemungkinan nanti di hotel. Lebih nyamannya di hotel. Iya, betul. Silakan tadi Ibu yang ada pertanyaan. Ibu tidak bertanya? Iya. Saya sudah minta ke Bu Nuran supaya pakai nanti. Jadi nanti ada pakai mikrofon yang insya Allah dipakai oleh kita. Saya pakai yang mainnya, kemudian Ibu pakai mikrofon. Jadi ketika saya baca nggak teriak-teriak. Jadi Ibu tinggal ngikutin aja. Saya sudah minta ke Bu Nuran. Insya Allah mudah-mudahan Bu Nuran menyediakan itu. Ya. Kalau kita berangkat pesawat take off jam 12, Ya. kayaknya datangnya bukan maghrib, sekitar jam 9, karena flight kita 9 jam. Ya, 9 jam kan ada beda waktu 4 jam. Oh, dan berarti itu waktu kedatangan di sini sekitar jam 9 malam. gitu. Tapi kesampaian di sana jam 5 sore. Oh, waktu setempat sana. Iya, waktu setempat. Jadi waktunya itu kita beda 4 jam. Kalau di sini berangkat jam 12, di sana berangkat baru jam 8. Iya, gitu. Makanya 9 jamnya lebih kurang sekitar jam 5 lebih kurang. Iya. Ya, maaf Ustaz. Ya. Silakan Mas Hasan. Ya, monggo. Pak Ustaz, mohon dijelaskan lagi masalah larangan-larangan dalam umroh khususnya yang menyebabkan dam. Oke, baik. Mungkin Pak Nugroho sekaligus ada pertanyaan tadi. Ini Pak Ustadz, mohon maafin saya dapat masukan dari kawan kan, Ya. namanya saya baru yang pertama kali gitu ya, untuk mendownload aplikasi Nusuk ya. Jadi itu untuk bisa melakukan raudah 2 kali selain dengan rombongan maksudnya Ya. gitu. Nah, menurut Pak Ustadz itu gimana? Apakah di Raudhah ya? Di raudah ya. Nanti di Raudhah itu kita tidak boleh sembarangan seperti dulu. Sekarang sudah diatur rapih. Maka harus punya tasrih. Tasrih itu adalah surat izin yang menyatu dengan visa. Maka nanti ibu bapak secara rombongan akan masuk ke Raudhah sesuai dengan surat izinnya. Dan itu tidak bisa lebih. Karena Pak, jumlah umrohnya berapa sesuai visa Pak. Nah kalau bapak pengen ke Raudhah lagi masing-masing, boleh Pak, di-download, boleh Pak. Misalkan hari ini kita ke Raudhah, bapak pengen besok ke Raudhah lagi, biasanya bisa, tapi mendownload. Hanya saat itu tidak bisa ditemani oleh mutawif, bapak sendiri. Saya sarankan, karena bapak belum pernah umroh, gak usah mendownload itu Pak. Karena Pak, sulit tadi Pak, gak ada yang nemenin bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Takutnya nyasar. Sedangkan tempat di Raudhah itu nanti dari ujung sebelah kiri Pak. Sementara hotel kita posisinya di ujung sebelah kanan. Tapi kalau mau download ya silakan. Kemarin saya waktu bawa jamaah, ada jamaah yang sudah terbiasa dia download sendiri. Sehingga besoknya ke Raudhah, sampai 3 kali dia ke Raudhah. Dia besok ke Raudhah, dia ke Raudhah. Tapi perlu dicatat Pak, Raudhah tidak punya keistimewaan apapun. Raudhah itu cuman apa? Tempat Rasul dulu biasa sholat malam. Jadi Rasul mengatakan, inna baina hujuri wa baina mimbar raudhatul jannah. Sesungguhnya tempat kamarku biasa aku sholat malam dengan mimbarku di masjid, maka itu adalah raudhatul jannah, taman-taman surga. Karena di situ Rasul biasa pakai sholat malam. Jadi tidak ada keutamaan Pak. Betul. Bahkan kalau sholat fardu, tempat raudhah jauh lebih baik daripada tidak baik, lebih baik yang paling depan. Karena sekarang masjidnya sudah bergeser ke depan. Dulu Raudhah itu paling depan, sejajar dengan pengimamannya Rasulullah, mihrabnya Rasul. Jadi mau mendownload boleh, ya enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya sarankan enggak perlu Pak. Cukup 1 kali ke Raudhah, enggak ada masalah. Insya Allah. Karena apa? Karena tidak punya keutamaan apa-apa. Cuman orang-orang kita tuh pada rebutan, kayak Raudhah itu paling enggak Pak. Di Raudhah tidak ada keutamaan apa-apa. Cuman itu adalah tempat dulu Rasul biasa dipakai untuk sholat malam. Maka Allah mengatakan, ini nih Raudhatul Jannah saya itu di sini. Karena beliau selalu tidak meninggalkan sholat malam. Jadi taman surganya ketika lagi sholat malam tempatnya itu. Tapi kalau mau ke Raudhah, ya monggo silakan. Demikian Pak. Baik, pertanyaan Mas Asep. Apa tadi Mas Asep? Apa pertanyaannya? Apa larangannya kan? Larangan-larangan umroh dengan larangan haji sama bagi orang yang sedang berihram, apapun sepanjang ihram.
Bedanya larangan haji waktunya lebih lama. Kalau larangan umroh, kapan waktunya larangan umroh? Sejak kita mengambil niat umroh di pesawat nanti. Kira-kira 20 menit sebelum mendarat, saya akan mulai tidur. Jadi 1 jam sebelum mendarat, saya akan langsung ngomong sama bapak-bapak ini, terutama bapak-bapak nanti. Pak, celananya dilepas, celana dalam dilepas, ini pici nggak usah ada lagi, kaos dalam semuanya dilepas. Yang tadinya baru pakaian umroh bawah, pakaian umroh atasnya dipakai. Sejak saat itu, pada saat sampai ke miqat, kita akan berdoa, labbaik Allahumma umratan. Cukup. Bismillah, labbaik Allahumma umratan. Maka sejak saat itu sampai selesai tawaf tadi terkena larangan. Apa larangannya? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh rofas. Apa itu rofas? Kata-kata yang isinya birahi, kata-kata jorok, kata-kata yang isinya adalah suami isi colek-colekan, ngasih-ngasih kode, jangan lupa ya ntar kita. Nah, itu gak boleh, itu rofas. Tapi kan di sini gak ada yang suami istri kan? Cuma saya yang suami istri dengan istri saya. Gak boleh rofas jadi ya. Gak boleh rofas. Wala fusuqa, gak boleh fasik. Apa itu fasik? Perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Gak boleh pakai wangi-wangian. Maka tadi, semua pakaian jangan ada yang wangi. Cuci dengan air biasa. Dan laki-laki boleh pakai wangian kapan? Saat mau berihram. Jadi kalau yang mau punya parfum, nanti begitu sudah di pesawat optik, nih kasih parfum nih. Badannya bukan pakaiannya, badannya kasih parfum, kasih rambut minyak wangi boleh. Khusus laki-laki, perempuan tidak boleh pakai parfum. Jadi bagaimana dong untuk menghilangi misalkan bau badan? Bolehlah pakai deodoran atau bedak yang untuk sedikit menghilangkan bau badan di daerah ketiak dan seterusnya. Silakan. Tapi tidak boleh pakai parfum ya perempuan ya, tidak boleh. Wangi-wangian dipakainya juga jangan. Maka yang namanya wangi itu odol wangi apa enggak? Wangi dan menyegarkan. Sabun wangi apa enggak? Beli dong sabun yang usah wangi. Enggak usah, kita cuma sedikit aja kok. Sampai di sana mandi silakan, bersih-bersih silakan, asal tidak pakai wangian. Sikat gigi bersihkan saja pakai sikat gigi, jangan pakai odol. Cuman sesaat sampai selesai umroh. Lalu berkata-katanya dijaga. Jangan kata-kata yang celaan, hinaan, kata-kata dusta, kata-kata kotor. Itu perbuatan fasik. Dan jangan melanggar aturan Allah sepanjang di sana. Gak boleh mengambil hak orang lain. Kalau ada barang nemu, misalkan nemu nih, nemu apa? Misalkan nemu cincin emas 10 gram, alhamdulillah, gak boleh. Berikan kepada security, askar namanya di sana. Berikan aja. Ada. Ini ada emas, pakai isyarat ketinggalan, saya nemu di masjid, udah mereka sudah paham insya Allah. Mereka sudah paham. Jadi seperti itu. Jangan ngambil barang orang, apapun, milik siapapun yang bukan milik kita. Ada nemu sedikit, bagus banget ini corah buat kenang-kenangan, gak boleh. Tidak boleh, meskipun itu barang tidak berguna. Contoh, ini ada batu nih, batu ini agak bagus sih, nemu di Masjidil Haram, simpen, gak boleh Pak. Semua, bahkan rumput-rumputannya sih nggak boleh dicabut, daun-daunnya nggak boleh dipetik selama berpakaian ihram. Kemudian jidal itu bertengkar Pak. Bertengkar itu seperti apa? Ya caci maki, kemudian saling tengkar. Maka itu tidak boleh. Selain itu tidak ada masalah. Selain itu insya Allah tidak ada masalah. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu silakan. Monggo, silakan ibu. Seandainya kita sedang tahu, lalu udah 2 putaran misalnya, tiba-tiba batal wudhu, nah itu kita harus keluar. Terus wudhunya di mana? Pada saat tawaf, memang sunnahnya tawaf itu berwudhu. Nah, bagaimana nanti? Alhamdulillah sekarang tawaf itu di tempat tawaf ada tempat khusus, tempat untuk wudhu. Jadi disediakan ada keran, ada tempat wudhu. Jadi nggak perlu keluar ibu, tinggal sedikit bergeser, lalu kita wudhu di sana. Insya Allah nanti saya akan minta bantuan mutawif. Jadi setelah itu ibu tidak sendiri, jangan pisah. Tetap dibantu mutawif. Nanti setelah tawaf mutawif agak sedikit cepat supaya ngejar rombongan lagi. Karena apa? Karena batal wudhu tidak membatalkan tawaf. Beda kalau sholat ibu,
sholat Anda sudah tasyahud akhir, tiba-tiba batal wudu, buang angin, harus ulangi dari awal. Tapi kalau tawaf tidak, ibu sudah sampai putaran 5, tiba-tiba batal, maka putaran 5 itu tetap dihitung di mana ibu batal. Wudu masuk lagi, terusin, halal, tidak ada masalah. Jadi seperti itu, mudah insya Allah. Bagaimana kalau kredit sekali? Ada fatwa dari Lajnah Daimah lil Bukhut. Andai memang tidak memungkinkan untuk berwudu ngambil air, ibu bisa juga dengan spray. Siap-siap botol kecil. Yang botol kecil seperti botol apa namanya tuh yang ya botol 200 ml kan kecil itu ibu. Semprotin, sudah beres. Bawa spray itu lebih mudah. Jadi di spray, nanti di spray ke kanan, ke kiri, lalu digosok-gosok terus seperti biasa. Insya Allah bisa bu. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Dan saya harap sebelum nanti menuju ke tempat umroh, menuju ke Masjidil Haram, maaf, yang pengen buang air kecil, yang pengen buang air besar, tolong buang semuanya dulu. Jangan ditahan-tahan dan ngomonglah supaya Pak kami bisa prepare. Insya Allah. Dan bagi maaf ibu-ibu atau bapak-bapak masih muda-mudi semua, ibu-ibu tidak mengapa ibu kalau misalkan ragu-ragu, karena kalau tawaf kira-kira sekitar nggak sampai setengah jam selesai. Sa'i yang hampir 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Ibu pakai pampers nggak masalah. Jadi ketika lagi di sa'i, ibu sebab kalau sa'i itu mau ke kamar kecil, jauhnya luar biasa ibu. Harus keluar dulu ke tempat sofa, marwah, dari situ jalan ke sini, yang pasti nanti lebih crowded dan lebih sulit koordinasinya. Jadi ibu pakai pampers nggak apa-apa. Kalau ternyata agak sedikit keluar, bismillah keluarin aja. Sebab apa? Di saat sa'i, buang air kecil tidak membatalkan sa'i. Beda dengan tawaf tadi. Jadi mohon nanti di hotel begitu sampai bersihkan semuanya. Yang pengen buang air kecil, yang pengen buang air besar, bismillah. Makanya sebelum berangkat tolong dijaga, jangan makan makanan yang bikin mules di perut. Jaga, bismillah, untuk kebaikan kita. Kalau ternyata makan di pesawat agak aneh, aduh ya sudahlah. Maka silakan bawa bekal sendiri, misalkan apa yang mau silakan, roti atau apa. Tapi sebetulnya karena ini Garuda, insya Allah cocoklah di mulut kita. Karena kita kan naik pesawat Garuda. Kalau naik pesawat Saudi biasanya yang kadang-kadang ada menu yang kurang cocok. Demikian ibu, mudah-mudahan jelas. Monggo yang lain, silakan. Yang ragu lebih baik bertanya. Silakan. Ustaz, kalau deodoran itu kan ada parfumnya juga, ya. Itu nggak apa-apa? Nggak masalah, karena itu bukan parfum murni, itu hanya untuk menghilangkan bau badan. Maka silakan pakai itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Ya. Terus tapi maaf, awal ya bu ya, sebelum berihram, ketika sebelum niat di pesawat. Tapi kalau ibu sudah sampai ke Mekah, kan tadi kita di hotel. Kita mandi, jangan pakai lagi. Jangan pakai lagi. Selama sudah berihram nggak boleh pakai, meskipun cuma deodoran. Jadi stop pakai wangi-wangian ketika sudah berihram. Kapan wanita boleh tadi pakai deodoran, bedak ini dan seterusnya? Sebelum ihram. Ingat, ihram kita di atas pesawat. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat, monggo di rumah silakan. Terus untuk aurat tangan besar, kan saya dibilang kakak saya. Kita ini nggak boleh tertutup gitu ya Ustaz. Untuk umroh, untuk tawaf itu tidak boleh menutup, bahkan cadar pun harus dibuka. Jadi harus sampai ke arah pergelangan. Cuma sampai sini ya? Betul. Nggak boleh ditutup pakai kaum tangan dan seterusnya, tidak boleh. Karena itu sedang dalam keadaan tawaf. Larangan tawaf diantaranya aturannya seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu pakai kaos kaki, tetap kaos kaki. Nah bapak-bapak saat berangkat nanti Pak, tolong jangan pakai sepatu yang tertutup. Kenapa? Karena pakaian saat umroh, ibu nggak boleh, bapak nggak boleh pakai sepatu tertutup, harus terbuka. Bawalah sendal gunung. Jadi sendal aja. Sendal. Tapi bapak bawa sepatu boleh. Kapan nanti jalan-jalan? Kan praktisnya pakai sepatu. Sepatunya bapak nanti di pesawat masukkan. Jadi biar praktis, sampai ke pesawat naik sepatu, pakai sepatu nggak apa-apa. Begitu sudah di pesawat, sepatunya masukkan aja, mungkin di cabin atau di ransel tadi. Kemudian bawalah sendal. Sendal jepit juga nggak apa-apa Pak. Sendal jepit nggak apa-apa. Atau sendal yang ringan-ringan lah. Jangan sendal yang tebel-tebel Pak. Jangan yang berat-berat. Yang ringan. Bismillah. Bismillah. Saya mau nanya lagi ya Pak. Silakan. Pak Ustaz, tolong dijelasin
dengan masalah yang tadi Pak Ustadz bilang beser Pak Ustadz. Oke. Ini kan jujur saya juga termasuk yang beser. Ya. Ini yang harus diwanti-wanti, yang harus dihati-hati gitu. Berapa Bapak bisa nahan pipis paling lama? Ini aja saya sebenarnya sudah kepengen. Sekarang ini. Berarti dari pertama datang tadi, jadi sudah bisa hampir 2 jam. Hawa saya kena dingin itu pasti beser. Insya Allah di Mekah Pak, saat kita tawaf, saat kita sa'i, keringat kita keluar terus Pak. Yang saya rasakan insya Allah, bismillah, asal jangan ada rasa takut tuh, tadi gimana ya beser, enggak. Saya tadi bukan takut-takutin, tapi untuk ibu-ibu karena boleh pakai pampers. Kalau kita nggak boleh pakai pampers Pak. Bapak-bapak boleh pakai pampers, karena tidak boleh. Bapak-bapak itu nggak boleh pakai celana dalam aja dilepas Pak. Jadi maaf, ketika tawaf kita cuma pakai 2 lembar kain ini Pak. Nih, yang di bawahnya begini, kayak sarung. Jadi saat tawaf, saat sa'i, yang laki-laki cuma pakaian ini aja Pak. Dan gampang kok, pakai sendiri, nanti saya bantu juga boleh. Bagaimana cara makainya? Cara makainya gampang Pak. Nih, posisi ini Bapak taruh di sini. Nih, kalau pakai sendiri nih Pak nih. Apa gunanya? Biar gak terlalu merawang. Waktu pakai agak renggang gini Pak. Set. Simple. Nanti kasih sabuk, tinggal dipul begini. Beres. Kasih sabuk. Udah nggak usah rapi-rapi, udah begini. Yang penting jalannya kita. Nah, di sini begini nutupin Pak. Di sini rapat. Karena kalau kita nanti agak siang merawang, misalkan itu kelihatan dari belakang, maka ininya ketutup, sudah begini. Ini udah pakaian, tapi sunnahnya Pak, ini harus di atas mata kaki. Nah, segini lah kira-kira. Nanti saya bantu, yang laki-laki tenang aja Pak, insya Allah saya bantu Pak. Hanya ini, maaf Bapak nggak boleh pakai celana dalam. Jadi hanya ini. Selama tawaf, selama sa'i nggak ada celana dalam Pak, nggak ada bagian dalam. Hanya ini. Lalu bagian atasnya cuma ini. Nah, saat tawaf nanti, saya sudah arahkan nanti dari hotel, pakaiannya tuh ittiba. Ittiba itu adalah pakaian sa'inya yang bagian kanan itu di bawah ketiak. Jadi gini. Nih Pak, ini di bawah ketiak, sementara yang ini begini, diselemparkan ke sini. Nah, gimana Ustadz supaya gampang? Begini atau begini, set. Nah, ini. Nah, pakai peniti nggak? Ya bolehlah, kasih peniti di sebelah sini takut lepas. Nggak juga nggak apa-apa, udah begini Pak. Begitu selesai tawaf, selesai, sudah dilepas idibanya begini. Lalu bagaimana Bapak pakainya? Dah gini. Nah, gini aja. Saat sholat di Maqam Ibrahim harus begini. Idibanya sudah dilepas. Yang penting jangan begini. Nah, ini tidak boleh Pak. Karena kepala nggak boleh ditutup untuk laki-laki. Bahkan pici pun harus dilepas. Insya Allah nanti saya ingatkan sepanjang waktu. Ada lagi yang lain? Ustaz, di Shopee ada celana dalam khusus ikram. Udah nggak usah. Rasul dari Madinah ke Mekah, perjalanan di Mekah sampai nunggu haji nggak pakai celana dalam Pak. Udah nggak bakal lepas insya Allah Pak, tenang aja. Nggak terbang Pak. Udahlah, namanya juga Shopee jualan Pak. Jangan. Intinya tidak boleh ada celana dalam. Mau bentuk apapun. Kan ada yang disposal kan laki-laki kan? Yang udah enggak. Karena apa? Itu berjahit dan itu memang menjadi bagian. Tidak boleh. Jadi cukup 2 lembar seperti ini. Maka nanti kalau duduk ya harus hati-hati. Kalau duduk jangan nongkrong begini, wah gawat sebenarnya. Pokoknya aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Jangan sampai kelihatan. Insya Allah. Tapi Pak, nggak susah Pak. Jadi nanti Pak, tolong 2 lembar kain ini Bapak taruhnya di cabin ya Pak ya, bukan di koper besar ya Pak, atau di ransel. Nanti di bandara sebelum naik pesawat, Bapak udah kayak gini. Tapi celana masih dipakai, kaos kaki, sepatu masih dipakai. Celana pendek nggak apa-apa, tapi nanti di pesawat dingin Pak. Takutnya nanti Bapak kedinginan, masuk angin. Pakai celana panjang aja.
Kalau bahkan celana pendek yang agak panjang boleh, karena udah ketutup Pak. Silakan siap-siap. Nanti 1 jam sebelum mendarat, saya kasih tahu ke bapak-bapak khususnya nih, Pak, kita akan ngambil mikot. Maka lepas pakaian-pakaian semuanya. Celana, baju, kaos dilepas, dah tinggal 2 lembar. Nah di pesawat Pak, supaya nggak dingin, Bapak begini aja. Gini aja nih, jadi selimut. Dah, gini aja. Aman. Rasanya dipakai nggak apa-apa, tinggal begini aja deh cara. Tapi nanti dari mulai hotel mau sampai ke kita umroh, saya sudah akan pakaikan seperti ini. Sebab apa? Biar nggak susah nanti. Seperti ini, biar gampang seperti ini. Nih. Karena ini akan bergerak istilah Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Begitu sudah selesai tawaf tadi, udah lepas, tinggal begini. Waktu sholat di Maqam Ibrahim bagaimana? Udah gini aja. Ini kayak kan apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Udah. Nanti saya pakaikan insyaallah saya bimbing. Ada yang mau latihan pakai ihram di sini? Hah? Monggo di depan. Bapak-bapak mau? Cukup lah ya Pak ya. Nanti udah gampang di pesawat aja ya. Yang penting Bapak mau sini. Ayo Bapak sini. Nah, coba Bapak. Kalau mau saya pakaikan boleh, begini caranya. Bapak nggak ada kesan? Enggak gini. Bapak, gini. Nih cara pakai ihram kalau saya pegang. Bapak tarik begini, yang ini Bapak pegang. Tarik ke sini. Udah, tangan kiri Bapak biar itu. Saya masukkan ke sini. Bapak kakinya kurang tegak Pak, biar nanti kalau jalan, mentangnya agak jauh Pak. Terus, nah ini saya kesinikan supaya apa? Nanti pantat bagian belakangnya nggak ketahuan. Set, nah tarik dari sini. Dan sudah Bapak ke sini, masukin ke sini. Set, beres. Kan nanti dapat sabuk Pak. Ah, dikasih sabuk, nggak usah rapi-rapi, tinggal digelek gitu aja. Cuman kadang-kadang sabuk yang ini kekuatannya kurang. Pakai sabuk yang sendiri lebih gampang Pak. Silakan, Bapak punya sabuk kan? Ada. Pakai sabuk itu aja. Nggak ada aturan mainnya Pak. Nggak ada aturan mainnya. Sabuk itu hanya sekedar untuk ikat aja. Jadi kalau Pak takut nggak aman, sabuk didobel sabuk yang umroh ya nggak apa-apa. Gampang nanti Pak. Dan seperti itu udah dianggap. Nah, makanya tadi agak renggang, biar ini kalau jalannya gampang Pak. Kalau Bapak kan agak sempit kan. Nah, jadi saat pakai agak renggang begini Pak. Seperti ini aja udah gampang kayak pakai sarung. Beres, di atasnya tinggal digitukan aja. Iya, gampang, insyaallah. Kan laki-lakinya cuma 3 Pak, insyaallah nanti saya. Ya, bismillah. Baik, ada lagi? Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya, cukup jelas. Insyaallah sampai kita bersama lagi nanti kita akan ketemu. Gampang, tinggal dititipkan ke kami, nanti kami akan ada di sana ada khusus lembaga yang menerima dam. Tapi damnya itu kalau misalkan bukan sedekah kita bisa ganti. Kita bisa memberikan makan, gak usah dititipkan. Makan setengah sok untuk 1 orang, untuk 6 orang. Beli kurma 3 sok, kemudian bagi-bagi ke fakir miskin yang ada di sana. Kan banyak orang-orang yang hajinya itu sendiri tanpa ada bimbingan, yang nginepnya di masjid, yang itu sedekah di sana kan. Tapi insya Allah semoga tidak sampai kepada dam. Maka kalau ada pelanggaran yang ringan, banyak-banyak istighfar. Jadi nanti Bapak, Ibu, setelah kita punya niat di pesawat, maka terus talbiyah diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Kalau capek udah dikit, baca doa, berzikir, terus nanti sepanjang perjalanan di pesawat mendarat, di bus terus. Ya kadang-kadang ada obrolan sedikit nggak apa-apa, tapi jangan melampaui batas. Ingat, kita sedang berikhram. Cuman dari pesawat turun kira-kira sekitar 1,5 jam nunggu paling lama, setengah jam perjalanan 2 jam sampai di hotel. Silakan nanti mandi dan seterusnya, mau buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Istirahat setelah itu 1,5 jam lah lebih kurang, kita akan berangkat menuju ke umroh.
kira-kira sekitar perkiraan sekitar jam 11 insya Allah. Dan mudah-mudahan jam 1 paling lambat jam 2 sudah selesai insya Allah. Ya. Ingin sujud syukur Ya. harus menghadapi kita. Tidak perlu dipaksakan. Sampai Madinah, nggak usah. Sampai di hotel aja sujud syukur. Sujud syukur tidak harus menghadap kiblat ke arah manapun dan tidak harus ada wudu. Tapi kalau nanti bisa ada sujud syukur setelah turun dari pesawat, kemudian sudah kamu nggak usah demonstrasi. Oh iya sujud syukur banyak orang udah nggak usah. Sujud syukur itu bagaimana kita bersujud dan sebagai rasa syukur. Jadi lihat situasi yang tepat. Kalau ternyata enggak, sudah di hotel nanti sujud syukur insya Allah, tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup, sudah hampir jam 11:30. Kami cukupkan dari sini kepada para jamaah calon umroh. Insya Allah mudah-mudahan manasik singkat ini menjadi pedoman bagi kita untuk kebersamaan kita, insya Allah. Dan nanti tentang rumisnya mungkin ibu-ibu sudah dapat semuanya, Ibu ya. Yang Ibu Eis, nanti Ibu Eis kemudian bersama dengan Ibu Emma, lalu dengan Ibu Wahyu, dengan Ibu Wahyu dan dengan Ibu Imas ya. Jadi Ibu Eis, Ibu Emma, Ibu Wahyu dengan Ibu Imas. Adapun untuk Ibu Yuli, insya Allah nanti Ibu Yuli bersama dengan ibu-ibu di sana. Ibu Sri, Ibu Ibu Tati, Ibu Nining, insya Allah Ibu dengan sana. Jadi empat yang kuat, perempuan 4, perempuan 2 kamar, yang laki-laki triple. Misalnya Pak Priyo, kemudian Pak Asep dan Pak Nugroho bersama 1 kamar, insya Allah. Baik, kami sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat dan hikmah, dan insya Allah semoga perjalanan kita dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Semua kita mendapatkan rahmat dan barokah Allah. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Kalau nanti pada sholat zuhur di sini kita ada kajian, itu alumni dari Umroh dan Jordan dan juga yang kemarin ikut rihlah ke Uzbekistan. Kalau Bapak Ibu mau bergabung sih monggo silahkan saja, insya Allah tempatnya cukup. Tapi kalau setelah ini pulang, monggo silahkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu Pak sama dia mau Umroh Qurrata Ayun bersama pesona Allah.